Oke guys, kembali lagi di Chattersphere Talk Show. Nah, tentunya kita akan membahas topik-topik dan isu terkini. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Ini dia. Tengah viral di berita-berita online, terjadi kasus bullying yang menimpa seorang mahasiswa baru di sebuah kampus. Mahasiswa tersebut bercerita bahwa dia menjadi korban bullying oleh salah satu circle yang disinyalir adalah anak petinggi kampus. Salah satu dari mereka adalah anak rektor. Hampir setiap pulang kuliah, mahasiswa tersebut selalu dipalak, dikeroyok, sekaligus dipaksa untuk memberikan jawaban di waktu ujian tiba. Naas, mahasiswa yang menjadi korban bullying ini sudah mendapat peringatan keras dari pengawas ujian dan terancam DO jika hal tersebut terus terjadi. Sayangnya, layangan aduannya kepada pihak kampus tidak pernah digubris. Boleh dibilang salah satu penyebab hal tersebut yakni pelaku yang merupakan anak petinggi kampus. Bagaimana pendapat kalian melihat permasalahan tersebut? Nah, setelah mendengar topik tadi, tentunya nggak enak dong kalau aku ngomongnya cuma sendiri. Maka dari itu, aku mau ngajak teman-temanku dulu. Nah, halo. Aku udah sama teman-temanku sekarang. Ada Galih, ada Gebi, ada Zelda, ada Sabila, dan ada Ataya. Nah, guys, tadi kan kalian udah dengar nih pemaparan singkatku tentang kasus yang tadi aku bicarain. Nah, menurut kalian pendapat dan opini kalian gimana sih tentang kasus-kasus yang sekarang terjadi ini? Oke, dari aku dulu nih ya. Kita tuh pasti tahu bullying itu udah terjadi banyak banget di lingkungan kita, apalagi khususnya di dunia pendidikan. Nah, menurut KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu setiap tahunnya perundungan ataupun bullying itu mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu 30-60 kasus per tahun, sehingga bisa tergolong ini adalah cukup tinggi begitu ya di setiap tahunnya. Dan hal ini terjadi di lingkungan perkuliahan maupun dunia pendidikan, sehingga kita harus concern nih di bidang ini. Dan seperti yang kalian ketahui, bullying itu merupakan tindakan yang tidak terpuji karena adanya bentuk kekerasan baik itu psikologis maupun fisik. Nah, tapi kalau menurut aku sendiri nih ya, kalau menurut aku tuh harusnya di awal korban itu udah harus bisa menyampaikan penolakan secara tegas seperti menggunakan skill assertive message, yang mana skill ini tuh nanti antara korban dan pelaku mampu menciptakan peluang untuk saling berdiskusi secara terbuka agar bisa saling menyampaikan pilihan untuk didengar dan dipertimbangkan agar mencapai solusi yang menguntungkan. Ada salah satu gaya untuk penyampaian assertive message ini seperti yang ada di model for how to behave more assertively menurut Forsland dan Nathan. Nama gayanya yaitu gaya basic assertion, yang mana nanti korban itu pada saat si pelaku sudah meminta untuk palak ataupun si pelaku itu sudah minta untuk minta contekan, kan harusnya korban tahu kalau misalkan itu merupakan tindakan yang salah. Jadi harusnya dari awal korban sudah bisa menolak secara tegas. Oke, kalau menurut aku sendiri ini dari kasus ini ya bisa menggunakan penyelesaian collaborating dengan bantuan dari pihak kampus mestinya ya. Nah, terlepas dari beberapa petugas kampus yang takut dengan petinggi kampus ini ya, pasti ada salah satu petugas yang benar-benar adil dalam mengambil tindakan. Nah, terus cara ini kan merupakan win-win solution ya, di mana kedua belah pihak itu bisa menerima hasil itu, terus bisa saling terbuka satu sama lain sehingga bisa memunculkan rasa kepercayaan lagi. Terus tapi sebelum itu kita harus tahu nih kalau penjelasan dari kedua belah pihak itu apa adanya. Jadi nggak ada yang counter blaming atau playing victim. Terus mungkin waktu penjelasan dari kedua belah pihak itu kan saling terbuka ya, sehingga bisa memunculkan masalah yang bisa memperburuk keadaan. Jadi dari pihak kampus sendiri itu harus netral sehingga masalah itu bisa terselesaikan dengan cepat. Oke, kalau dari aku sendiri setelah mendengar dari kasus itu tadi, ini cukup memprihatinkan ya, karena dari pengalamanku itu sebagai mahasiswa baru tentunya ya, kan kita masih baru sama kehidupan perkuliahan. Jadinya terus tiba-tiba dihadapkan dengan situasi yang seperti itu gitu. Belum lagi tadi diceritakan kalau misalnya aduannya itu tidak didengar oleh pihak kampus. Jadi aku pikir seharusnya pihak kampus itu bisa jadi listener atau pendengar yang aktif. Pihak kampus tuh bisa menerapkan proses active listening. Yang pertama itu attending, yaitu mencoba mendengar
keluhan si korban. Lalu yang kedua ada understanding, yaitu menguraikan pesan secara akurat sehingga pihak kampus ini mencoba untuk seperti memikirkan kalau misalnya korban itu maunya apa sih, apa yang menjadi masalahnya dia. Lalu yang ketiga dari membering, yaitu memindah informasi dari dari short term memory ke long term memory. Lalu yang keempat ada critically evaluating, yaitu seberapa benar si korban ini menyampaikan aduannya. Tentunya ini harus dibarengi dengan bukti-bukti yang valid. Dan yang terakhir ada responding, yaitu memberi umpan balik. Jadi di sini bagaimana pihak kampus ini memberikan umpan balik kepada korban. Jadi aku harap pihak kampus bisa lebih memperhatikan hal-hal tadi, dan mahasiswa yang sudah memberikan kepercayaan kepada pihak kampus ini bisa mendengarkan masalah dari para mahasiswa, karena layanan mahasiswa kampus seperti Satgas PPKS maupun help center dari univ masing-masing itu bisa menjadi support untuk para mahasiswanya. Mereka harus bisa memprovide kenyamanan serta mempunyai empati yang lebih agar mahasiswa merasa nyaman. Oke, aku juga menanggapi dari teman-teman yang tadi, sedikit menambahkan juga bahwasannya ketika kita berinteraksi dengan orang pastinya ada elemen-elemen yang perlu diperhatikan, yaitu salah satunya adalah seperti status, kekuasaan, dan juga peran yang menyangkut antara pihak-pihak yang berkaitan. Sehingga di sini tuh ada kalangan yang dominan dan ada juga yang ditindas atau yang dianggap lemah. Sehingga aku merasa bahwa di sini tuh harus adanya kesetaraan antara dua pihak. Tidak ada yang merasa bahwa dirinya dominan dan tidak ada yang merasa bahwa dirinya ditindas. Di sini ada teori namanya dominant and affiliation reveals qualities, di mana di sini orang yang merasa ditindas adalah si korban. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki hak yang sama seperti pelaku, yang dimana pelaku ini adalah orang yang memiliki orang tuanya memiliki jabatan di suatu instansi, sehingga dia merasa bahwa ada kebebasan untuk melakukan sesuatu hal sekalipun itu sifatnya negatif. Sehingga di sini aku merasa bahwa seharusnya setiap pribadi itu memiliki lebih kepada pengertian bahwa semua orang itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, ada perlindungan yang sama, sehingga aku bisa simpulkan bahwa tidak boleh ada pengklasifikasian dalam dunia pendidikan, karena pendidikan itu adalah milik bersama dan semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa adanya diskriminasi, seperti itu. Nah, kalau aku mungkin mau nambahin tentang hubungan anak dan orang tua ya teman-teman, bahwa ternyata pola pengasuhan orang tua ke anak pada saat kecil itu berdampak kepada ikatan emosional mereka dan bagaimana mereka bertindak ketika mereka dewasa gitu. Nah, di sini ada yang namanya effects of early attachment. Jadi bagaimana pengasuhan orang tua saat anak-anak itu masih kecil, apakah cukup atau tidak, itu ternyata mempengaruhi bagaimana anak itu di masa depan. Nah, yang aku lihat di kasus si pembuli ini ya, dia saat kecil itu mengalami anxious ambivalent attachment gitu. Jadi pengasuhan dari orang tuanya itu kan kurang, karena kita lihat tadi orang tuanya tuh merupakan pejabat kampus ya, apalagi seorang rektor yang tentunya sibuk dengan pekerjaannya dan tidak punya waktu sebanyak itulah untuk ngurus anaknya. Nah, apa sih dampak kepada anaknya? Nah, yang aku lihat di sini anaknya itu jadi seperti kehilangan tokoh atau contoh untuk mereka bertindak gitu dalam hidupnya, sehingga pas dewasa kita lihat sendiri anaknya suka mencontek, kemudian memalak, terus seperti tadi yang kayak Zelda bilang, karena dia merasa punya power yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain, dia jadi bisa bertindak semena-mena gitu ke orang lain. Itu yang salah dan ternyata itu merupakan dampak juga dari pengasuhan orang tua gitu. Mungkin kalau melihat dari kasus ini ya teman-teman, sebagai manusia kita tentunya pasti responsif, simpatik kepada kasusnya ya. Karena ya si korban ini mengalami sesuatu kondisi yang menyedihkan, di mana dia itu dibully, dipalakin, sampai disorok-sorokin sama pelaku ini ya. Dan juga layangan aduannya si korban ini setelah disebutkan tadi ya, bahwa layangan aduannya ini tidak digubris oleh pihak kampus, sehingga tidak tahu ini bagaimana alternatif bagi korban ini. Nah, dari saya sendiri, media sosial bisa menjadi sarana bagi korban untuk speak up bagaimana kondisi dia sekarang, bagaimana yang dia
diperlakukan dan lain sebagainya. Karena keuntungan dari media sosial sendiri yakni yang pertama increase social distance, di mana korban dapat mengemukakan kondisinya dia, keluhan dia dan lain sebagainya ke media sosial. Dan untuk mungkin jangka panjang ya, sebagai apa ya namanya ya, sebagai mungkin keinginan dari korban sendiri, dari media sosial juga dapat dia terbitkan, dia publikasikan kasus ini dia dengan nama anonim sehingga tidak ada identitas yang merujuk kepada dia langsung, sehingga ini bisa menjadi sebuah keamanan untuk bagi dia untuk mempublikasikan layangan aduannya itu. Tapi jangan sampai ya kayak privilege curhat di sosial media itu malah jadi membuat kita menjatuhkan satu sama lain. Ya memang ya kalau dari beberapa pendapat teman-teman nih, bullying kan emang banyak ya faktornya. Bisa terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Maka dari itu perlu banget kolaborasi dari pihak mahasiswanya, dari pihak kampus dan juga dari pihak eksternal untuk saling mendukung dan meningkatkan rasa kepercayaan. Dengan apa sih cara meningkatkannya itu? Ya dengan cara tumbuhkan stigma kalau misalkan setiap manusia tuh memiliki hak dan kewajiban yang sama agar tidak ada lagi yang namanya intimidasi atau merasa diri kita lebih dominan daripada individu yang lainnya. Kayak gitu sih. Oke teman-teman, sudah selesai nih. Ternyata banyak banget ya yang bisa kita bahas dari kasus bullying aja yang sering kita dengar. Ternyata banyak gitu ilmu-ilmu yang bisa kita dapat hari ini gitu. Nah kemudian kita juga berharap semoga kedepannya udah nggak ada lagi lah ya bullying-bullying, terutama di dunia kampus, dunia sekolah gitu. Semoga kedepannya kita bisa lebih bijak lah sebagai siswa, sebagai mahasiswa gitu. Nah mungkin itu aja ya, semoga obrolan singkat kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Goodbye dan see you.